Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Udah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Yuk kita sama-sama mau bangkit berdiri, yuk kita memuji Tuhan. Walking with Jesus, walking every day, all along the way, for I am walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Yuk sebelum kita dengerin firman, kita mau sama-sama lipat tangan kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin, Kau yang tuntun kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman itu dapat bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, selamat beribadah ya. Tante Ripka terus berdoa biar anak-anak terus mau berjalan bersama Tuhan, terus mau diajar sama firman-Nya, dan semakin mengasihi Yesus ya. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, Tante percaya adik-adik dalam keadaan sehat semua. Nah, belum pernah kan adik-adik libur sepanjang ini di masa pandemi ini. Tapi mari kita tetap semangat, sukacita, stay connected to God. Yes. Hai anak-anak FDMB Junior dan para orang tua murid, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Selamat beribadah sekolah minggu, selamat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom anak-anak FDMB Junior, selamat pagi, selamat beribadah sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, wah seneng banget ya, tadi kita udah disapa sama guru-guru sekolah minggu. Kak Angel yakin nih, kalian pasti udah kangen banget sama guru sekolah minggu dan juga teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih bisa ibadah online. Nah sekarang Kak Angel akan cerita, judul pesan Tuhannya adalah perhatikan langkahmu atau watch your step. Nah kenapa sih Tuhan memberikan pesan ini untuk kita semua? Kalau misalnya kalian perhatikan, tanda watch your step itu biasanya ada di mana sih adik-adik? Ya bener banget, di tempat-tempat yang berbahaya ya adik-adik. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati, jangan sampai salah melangkah. Karena adik-adik, kalau misalnya kita salah melangkah, bisa menimbulkan kerusakan. Sama-sama bilang Kak Angel, kerusakan. Ya, tentunya kita nggak mau kan adik-adik adanya kerusakan. Nah Tuhan juga nggak mau adanya kerusakan. Makanya Tuhan berikan pesan Tuhan ini untuk kita semua, supaya kita benar-benar memperhatikan langkah kita. Nah untuk masuk lebih dalam lagi, Kak Angel mau ajak kita untuk baca Alkitab kita dalam Keluaran 33 ayat 12-13. Tapi di sini Kak Angel akan bacakan ayat ke-14-nya saja. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah adik-adik, jadi ayat ini tuh menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Jadi saat itu kalau kita lihat judul perikopnya, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Nah intinya adalah penyertaan Tuhan. Kenapa sih adik-adik penyertaan Tuhan itu penting atau enggak menurut adik-adik?
Penting banget kan? Nah, makanya Musa ini di ayat ke-15 berkata, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Artinya Musa tidak mungkin pergi memimpin bangsa Israel yang begitu besar tanah perjanjian tanpa penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu melebihi segalanya adik-adik. Penyertaan Tuhan itu sangat penting. Nah, Kak Angel punya ilustrasi nih. Suatu kali Kak Angel liburan berwisata ke Pangandaran. Siapa yang udah pernah ke Pangandaran di sini? Nah, di situ ya Kak Angel diajak untuk ikutan body rafting ya, yang pakai pelampung. Pokoknya main air gitu ya di alam. Nah, terus Kak Angel udah senang banget nih. Terus kita satu rombongan itu, satu keluarga, kita sama-sama berangkat dari hotel siap-siap untuk menuju ke tempat body raftingnya. Nah, setelah sampai ke sana, hal pertama yang kita cari itu adalah pemandu wisatanya. Ya, jadi di situ pemandu wisatanya tuh katanya udah sangat berpengalaman, udah ngerti banget trek-trek di situ. Ya, terus juga kita dibimbing untuk langkah demi langkahnya, karena itu kan tempatnya bahaya ya, pasti alam, banyak batu-batu kayak gitu. Kalau kita nggak hati-hati bisa-bisa salah injek ya. Jadi pemandu wisatanya arahan kita, ayo sekarang kita harus melewati tempat ini ya, pakai perosotan sebagainya. Wah, senang banget Kak Angel di situ ya, karena pemandu wisatanya juga baik banget. Nah, Kak Angel nggak mau nih jauh-jauh sama pemandu wisatanya, karena bisa-bisa Kak Angel nggak dengar arahannya seperti apa. Terus ketika di tengah-tengah perjalanan ya, Kak Angel disuruh lompat setinggi 3 meter adik-adik. Wah, tinggi sekali ya. Melompat menuju air 3 meter, kata pemandu wisatanya nggak apa-apa, soalnya ini airnya dalam. Terus pemandu wisatanya juga bilang, adik-adik semua jangan melompat di sebelah kiri sini adik-adik, karena tempat ini dalamnya ada batunya. Wah, ketika Kak Angel lihat, ternyata itu cuman seperti air dan nggak kelihatan batunya. Bayangin kalau Kak Angel nggak dengar arahannya, bisa-bisa Kak Angel lompat sejauh 3 meter terus jatuh ke batu. Wah, itu merupakan hal yang sangat bahaya ya adik-adik. Nah, perjalanannya akhirnya sampai ke ujung dan selesai. Wah, Kak Angel seneng banget, itu pengalaman yang sungguh menyenangkan buat Kak Angel. Tapi kalau misalnya pemandu wisatanya saat itu nggak ada, itu bukan perjalanan yang menyenangkan, malah jadi menyeramkan adik-adik. Karena nggak ada yang ngarahin, kita harus melangkah kemana, kita harus seperti apa ya adik-adik. Begitu juga dengan Musa. Apalagi Musa itu membawa bangsa Israel yang begitu besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa perlu banget tuntunan dari Tuhan. Musa perlu banget penyertaan langkah demi langkahnya. Nah adik-adik, kita sama-sama hari ini mau belajar dengar arahan Tuhan dan tuntunannya supaya kita tidak salah melangkah. Nah, Kak Angel gimana sih caranya? Yang pertama adalah kita harus berdoa. Kita datang sama Tuhan, kita minta arahan dari Tuhan untuk Tuhan mengarahkan kita supaya kita nggak salah jalan ya. Kita berdoa, kita mendekat kepada Tuhan, sama seperti Kak Angel tadi, nggak mau jauh-jauh dari pemandu wisatanya, karena bisa-bisa salah melangkah. Ya, kalau misalnya adik-adik tanya nih, Kak Angel, emangnya bisa? Aku kan masih anak kecil, emangnya Tuhan mau dengar doaku? Nah, kalian ingat gak cerita tentang Samuel? Ya, yang waktu lagi tidur, terus Tuhan panggil namanya. Samuel, Samuel. Tuhan bisa bicara lewat seorang anak kecil, contohnya Samuel. Ya, makanya adik-adik semua kita mau belajar, jangan kita ragu, kita datang sama Tuhan. Hal yang kedua adalah untuk kita baca firman Tuhan. Ya, karena firman itu adalah pelita buat kaki kita, dan firman itu adalah terang buat jalan kita. Firman yang menerangi setiap langkah demi langkah yang kita ambil. Ya adik-adik, Kak Angel senang banget di sini semua. Adik-adik RDMB Junior adalah adik-adik yang sangat rajin untuk membaca firman, untuk meneliti firman Tuhan. Ya, mari adik-adik yang belum bisa baca, jangan sedih karena kalian bisa minta tolong untuk orang tuanya atau kakaknya untuk bacakan firman untuk kalian. Karena firman Tuhan itu penuntun buat jalan kita. Ya adik-adik, Kak Angel berharap kita bukan cuma sekedar mendengar firman hari ini, tapi kita mau melakukan firman hari ini. Sebagai penutup, Kak Angel ajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian. Engkau tak bersama
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami supaya kami memperhatikan langkah kami ya Tuhan. Jadikan juga kami orang-orang yang terus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Sekarang kita mau main satu game yang seru. Namanya kanan kiri dong. Nah, jadi Kak Agnes di sini akan mengarahkan teman-teman yang di belakang untuk bergerak sesuai dengan arahan. Jadi misalnya Kak Agnes akan ngomong kanan, nah, semuanya loncat ke kanan. Ketika ngomong kiri, semuanya loncat ke kiri. Tapi kalau misalnya kata-kata Kak Agnes ada dongnya, jadi misalnya kanan dong, teman-teman loncatnya ke kiri. Gitu. Yuk kita sama-sama ikutan gamenya ya, ikutin, kita sama-sama main. Kanan kanan kiri kanan dong. Selanjutnya kanan dong kiri dong kanan dong. Ayo. Tadi kanan dong kiri dong kanan dong. Ayo Kak Marbun salah nih. Lagi ya. Harus konsentrasi nih, harus bener-bener dengerin arahan. Oke, siap? Kanan, kanan, kiri. Oke, mantap. Kanan dong, kiri, kiri, kanan. Ya, ayo siapa yang salah? Sekali lagi terakhir ya. Yang siap semuanya? Konsentrasi. Kanan dong, kanan, kiri, kanan. Yeay! Adik-adik pada ikutin, pada bener nggak? Watch your step. Happy Sunday.